Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus syaita wa antum hurum. Hei orang-orang yang beriman, kamu jangan membunuh hewan buruan wa antum hurum, dan kamu dalam keadaan pakaian ihram. Jadi orang yang umroh ataupun haji sedang memakai pakaian ihram itu tidak boleh berburu binatang buruan. Waman qatalahu, berburu itu artinya membunuh, maksudnya begitu loh. Waman qatalahu minkum muta'amidan fajaya'u mithlu ma qatala minan na'am. Waman qatalahu minkum muta'amidan fajaya'u mithlu ma qatala minan na'am. Maka barang siapa yang membunuh binatang buruan dari kamu sekalian dan dengan cara sengaja berburu lalu membunuh begitu, maka balasannya mislama qatala minan na'am, balasannya yaitu seperti apa yang binatang yang mereka bunuh itu. Jadi kalau dalam berburu pakaian ihram, kalau kamu bunuh kambing, ya sudah, kamu harus cari kambing untuk penggantinya, begitu, gambarnya begitu. Yakumu bihi dawa adrim minkum hadya. Yakumu bihi dawa adrim minkum hadyam balighul ka'bati au kafaratun ta'amum masakin. Nah, untuk menentukan binatang sebagai pengganti tadi itu yang memutuskan yaitu adalah dua orang yang adil dari kamu, ya, memutuskan sebagai hewan korban. Jadi orang yang membunuh pakaian ihram kok membunuh hewan, dendanya ya harus menyediakan hewan seperti yang dibunuh itu atas keputusan dua orang yang adil, dan nanti akan dipakai sebagai itu binatang korban. Balighul ka'bati, yang akan dibawa ke Ka'bah untuk disembelih lalu dibagikan pada fakir miskin. Au kafaratun ta'amu masakin, atau dia itu membayar kafarat atau denda dengan beri makan orang-orang miskin. Itu sebagai pengganti lah, sebagai pengganti tadi karena membunuhnya tadi. Au adlu dzalika syamal liyadzuqa wabala amri afallahu amma salak waman ada fayantakimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Atau ngadlu dzalika, mengganti itu dengan puasa. Jadi tidak bisa memberikan makan pada orang miskin, itu suruh mengganti puasa. Nah, itu liyadzuqa wabala amri, supaya orang yang didenda itu merasakan akibat buruk yang mereka lakukan tadi karena berburu tadi. Berburu lalu ada risiko dosa, lalu untuk mengurangi dosa diganti dengan siam. Nah, itu biang rasake loh, itu puasa. Oh, ini saya puasa kok repot ya karena saya kok bunuh binatang gitu loh. Afallahu amma salaf, dan Allah itu memaafkan terhadap apa yang telah berlalu sebelum ada pengharamannya. Itu kalau yang terjadi yang dulu-dulu itu. Waman ada payang takimullahu minhu, maka barang siapa yang kembali mengerjakannya, maka Allah akan membalas atau menyiksanya terhadapnya itu. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah itu maha perkasa, mempunyai kekuasaan atau pembalasan yang perkasa. Allah yang maha perkasa itu mempunyai kekuasaan untuk membalasnya. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'alakum wali sayaroh wa hurrima alaikum saydul bari maduntum huruma wataquwah
alladzi ilaihi tusyarun. Uhilla lakum saydul bahri. Dan dihalalkan bagi kamu orang Islam apa? Saydul bahri, yaitu hewan buruan laut, seperti ikan. Wa ta'amuhu, dan makanan. Baik yang udah mati itu ya, ada ikan mati di laut itu boleh dimakan, ini halal. Mataan, ya sebagai kenikmatan itu bagi kamu dan bagi orang-orang yang mengadakan perjalanan di tepi pantai. Umpamanya orang berlayar atau main-main atau berjalan-jalan di tepi pantai. Kalau di tepi pantai ada hewan besar, yaitu ikan, kok mati itu boleh diambil untuk dimakan itu. Wa hurrima alaikum saydul bari. Tapi diharamkan bagi kalian itu hewan buruan yang di darat. Nah ini diharamkan loh ini. Madumtum hurma pada waktu itu berihram haji atau umroh. Jadi orang yang haji atau umroh pakaian ihram itu tidak boleh, maksudnya berburu darat, itu barang buruan itu haram. Dan tidak boleh berburu itu, pakaian ihram juga tidak boleh berburu itu darat. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun, dan takwa kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhinya. Makanya dikatakan wattaqullaha alladzi ilaihi, yang kepada Allah itu kamu akan dikumpulkan. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnasi wa syahrul harama wal hadya wal qalaida. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Ja'alallahu ka'bata, dan Allah telah menjadikan Ka'bah. Ka'bah sentralnya umat Islam beribadah itu loh di Mekah itu. Al-Baital Haram, rumah yang suci. Jadi Ka'bah itu rumah Allah yang suci. Jadi Baitullah, rumahnya Allah itu ya Ka'bah itu rumah yang suci itu. Nah, dijadikan qiyaman linas, itu sebagai tempat menjalankan urusan-urusan bagi manusia. Ya urusan sholat itu menghadap ke Ka'bah itu. Nanti kalau haji, tawaf dia mengitari Ka'bah itu kan sebagai urusan-urusan, melaksanakan urusan-urusan syariat agama Islam itu. Wa syahrul haram, dan bulan Zulqa'dah, dan Allah juga menjadikan, ini maksudnya kembali ke depan, ja'alallahu, Allah menjadikan Ka'bah tadi, karena Allah menjadikan ini wa syahrul haram, yaitu bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram dan Rajab. Itu menjadi tempat yang suci, disucikan itu. Maksudnya apa? Pada bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu tidak boleh ada pelanggaran perang. Jadi kalau pada bulan 4 yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh terjadi perang. Kecuali kalau orang Islam didului, ya baru balas, itu terjadi perang. Artinya kalau didului ya. Wal hadya wal qalaid, dan Allah juga menjadikan hewan korban. Nah, hewan korban saja, hewan korban, wal qalaid, dan hewan-hewan yang telah diberi tanda di leher. Jadi kola itu umpamanya pedus atau apa itu, kambing atau sapi yang sudah diberi tanda, dikalungi di lehernya dengan, ya biasanya kalau orang mau korban kan hewan korbannya dikalungi dengan nama orang yang korban itu. Nah kalau jadi tanda seperti itu bukti bahwa dia akan disembelih, sudah disiapkan untuk disembelih itu loh. Untuk disembelih nanti dagingnya akan dibagi pada orang muslim. Itu dijadikan oleh Allah seperti itu, dihormati, disucikan seperti itu. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang demikian itu agar kalian para umat Islam mengetahui bahwa sebenarnya Allah itu dia mengetahui itu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Nah, gitu. Artinya apa? Allah memerintahkan seperti itu, menjadikan seperti itu supaya dipatuhi semuanya itu. Nah, dipatuhi. Karena harus seperti itu. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, berarti kamu tahu, oh Allah itu menjadikan itu seperti itu, seperti itu. Nah,
Terus kamu nyadari bahwa Allah itulah adalah yang mengetahui apa saja yang di langit dan yang di bumi. Termasuk kamu diperintah untuk menghormati ini semua tadi itu, Allah tahu itu. Kamu ada di bumi kan, ya, manusia di bumi, dalam hatimu ya diketahui Allah semua itu. Wa anallahu bikulli syai'in alim, dan punya Allah itu terhadap segala sesuatu itu yang maha mengetahui. Nah gitu. Demikianlah, selesailah ya nih. Yes.